semua lagi remote selfie bareng gue ada Kalbi dan bareng gue udah ada gila. Dia masih minder aja sebelah gue padahal udah jauh sepak terjangnya dari gue sebagai financial advisor. Ada Yuda kali suara-suara. Ya, setara Alik Minahananto gue. Tapi gue beneran takut waktu dibilang Joshua lu promo aja di tempat Bang Adri. Gue beneran setakut itu gue. Anjing aneh banget sumpah. Gue tuh gue sering banget kayak gitu dan gue sebetulnya gak pernah paham karena orangnya gue seneng-seneng ngobrolnya dan gue tuh orangnya seneng lihat orang ketemu tempatnya sukses dan gue tuh happy maksudnya gue ngerasa kan gue dari season 2 sampai season 6 tuh ngurusin Komedi Buddy, Komedi Buddy di Kompas. Gue tuh merhatiin karena gue merasa ya ini anak-anak didik gue pengen tahu dia bisa nge-push sampai mana dan menurut gue lu adalah salah satunya yang ya sebetulnya cukup lama mencari jalannya sampai dapet dan gue happy banget, gue genuinely happy, gue benar beli merchandise, gue benar tapi mundur semuanya dulu sebelum ini gue mau by the way ini ceritanya Yuda mau promosi spesial judulnya apa? Dijegal Semesta. Dijegal Semesta tanggal berapa sih? Tanggal 2 Juli 2022 di Usmar Ismail Jakarta. Harga tiketnya 250.000. Bisa dibeli di? Bisa dibeli di link yang ada di bio Instagram gue. Oke. Itu aja. Oke. Nah, lanjut lagi. Sebelum ngikut Suci 4, lu tuh ngapain? Gue tuh mulai stand up dari awal stand up tuh Bang. Gue mulai dari tahun 2011 akhir. 11 akhir ya. Jadi lu kayaknya abis gue September gue AW, gue ingat tuh. Gue pokoknya angkatan awal di komunitas Depok lah. Iya. Jadi ya sebelum ikut Suci ya gue udah mulai open mic. Nggak sebelum stand up kalau gitu? Sebelum stand up gue tuh nggak ada hal yang spesial dari itu. Sumpah gue sekolah tuh SMA 2 tempat. Ya. Satu pindah gara-gara muridnya kedikitan dan nggak bisa bikin UAN sendiri. Anjing. Jadi gue harus pindah pas kelas 3 semester 2 ke sekolah lain untuk numpang UAN. Tapi ijazah gue atas ijazah sekolah yang baru. Jadi gue sekolah pertamanya broadcasting, yang keduanya apa ya itu? Yang kedua multimedia gitu. Jadi abis gue lulusan sana, selesai dari sana gue kuliah semester 1 mulai stand up. Kuliah tuh berarti ada kejurusan kayak gitu SMK? Broadcasting sama itu di mana? Itu waktu SMK. Gue SMK. Oh, lu SMK? Broadcasting pindah multimedia. Terus kuliah apa? Kuliah gue pendidikan bahasa Inggris. Gokil pendidikan bahasa Inggris. Gue ambil itu karena gue tuh ya Bang, ini yang kemarin gue cerita, gue baru inget cerita ini juga. Gue tuh dulu waktu lulus SMA, gue nggak punya mimpi buat kuliah. Karena secara ekonomi keluarga nggak mencukupi buat itu. Gue pengen jadi kasir lah. Dulu abis lulus jadi kasir, udah niatnya kerja biar bisa bantu ekonomi keluarga. Tapi akhirnya karena gue aktif di pengajian gue tuh nggak tahu nih ada beasiswa di satu kampus. Oh, keren. Gue beasiswa di sana dan ambil jurusan itu. S1? D3. Sekarang D3-nya lulus, gue habis lulus kuliah lagi S1. S1-nya apa? S1-nya manajemen bisnis. Gokil. Tapi nggak lulus yang kedua nih. S1-nya belum ngapain? Belum lulus. Oke. Tapi kayaknya gue udah nyerah deh. Ya anjing. Janganlah, dikit lagi. Gue udah harusnya gue udah tinggal skripsi doang. Cuma kan gue kerja sambil kuliah. Banyak banget mata kuliah gue yang nilainya 0. Anjing. Jadi ya udahlah, masih harus masuk lagi buat ngejar mata kuliah itu. Lu tuh dulu siapa di SMK? Lu orangnya apa? Jadi di dalam regu permainan nih lu orang apa? Yang dicengin ya? Aja gitu. Itu iya. Gua dari gue SD kayak gue jadi tokoh yang dicengin tuh dari gue SD. Tapi teman banyak nggak? Temen banyak. Gue tuh bukan modelan yang dicengin terus gue nggak punya gara-gara nggak punya teman. Gue dicengin tapi gue nongkrongnya sama mereka. Dirangkul. Jadi walaupun gue nggak ngerokok, mereka ngerokok, gue ngikut gitu. Jadi gue yang dicengin tapi punya banyak teman. Nah, tapi kalau di kelas hitungannya gue yang lumayan oke lah secara akademis. Jadi
jadi mereka tetap temenan sama gua. Karena butuh contekan, butuh apa. Nilai gue waktu SMA bagus semua. Anjing, jadi kalau diceng jangan sampai ngambek-ngambek banget, mati nih ujian semua nih anjing. Jadi nih gue ketolong ini bang, sepupu gue tuh kayak jagoannya. Jadi gue mau dicengin bisa gimana pun nggak ada yang berani nyenggol banget. Anjing lucu banget. Gitu. Lo orang yang sama nggak di rumah sama di sekolah? Maksudnya apa di rumah pendiam, apa di sekolah baru? Sama sih, gue tuh orang yang sama sampai sebelum stand up tuh orang yang sama di rumah dan di sekolah. Nah. Karena di sekolah gue orang yang nggak berani buat maju ke depan. Terus kayak presentasi tuh gue udah pasti gemeter. Gue beneran kalau ujiannya tertulis nilai gue bagus, kalau udah di depan udah bagus lah udah. Gue nggak berani yang kesana. Nah, gue tuh somehow membaca lo juga menarik karena menurut gua sifat aslinya sampai berkembang di titik ini tuh kayak jaraknya jauh. Iya. Jaraknya jauh banget. Apa momen akhirnya lo berani ngomong di depan? Nggak ada. Nggak ada. Murni karena stand up aja. Gua tuh stand up kan gara-gara ini bang. Lu tau gak sih kampus-kampus sering diundang acara TV. Jadi kampus gue tuh diundang buat jadi penontonnya proaktif Metro TV. Di sana kan hostnya tuh Bang Panji, Bang Radit, Giflo, Ronald. Nah gue jadi penonton. Nah saat itu gue tuh di kampus masih di tahap yang biasa-biasa aja. Yang nggak kelihatan lah. Di sana gue dicengin lagi nih. Akhirnya kelihatan lah gue sebagai orang yang dicengin. Cuma waktu dicengin sama Bang Panji sama Bang Radit itu tuh ada sensasi yang beda dibanding dicengin sama tongkrongan. Bedanya? Gue nggak tahu kenapa gue kalau dicengin sama tongkrongan tuh gue cuma ketawa doang. Cuma yang ini tuh malah ada keinginan buat ikut jadi penampil. Oh anjing lucu juga ya. Iya kayak gue nggak tahu. Karena abis dicengin di proaktif Metro TV itu kan Suci 1 udah mulai. Gue tuh datang ke Usmar Ismail bolos apa namanya ya, paduan suara. Anjing. Buat nonton dan untuk aneh banget lu tiba-tiba paduan suara tuh kayak terus. Enggak, paduan suara tuh diwajibkan karena mahasiswa awal buat wisuda kakak tingkatnya. Benar-benar make sense ya. Harus karena gue gak kebayang lo orang kayak Philip X lu apa. Gue mau paduan suara. Itu karena wajib aja, karena wajib. Nah hari Sabtu kalau nggak satu hari apa gitu paduan suara harusnya gue malah ke Usmar Ismail buat datang dan dicengin lagi. Kayak aneh banget kan. Cuma akhirnya rasa pengen nampilnya muncul lagi. Akhirnya kebetulan banget Depok bikin diklat bareng Raman Papana, gue ikutan dan mulai coba stand up dari sana. Pernah nggak lu dicengin sama teman-teman lo bikin lo tuh down? Atau emang lu selalu tau, nggak ini mah teman-teman gue mah tahu gitu? Satu-satunya gue pernah dicengin sampai nangis tuh gara-gara gue belum sunat doang. Kelas 1 SMP nih bang. Lo kalau SMP. Jadi ini bukan tampang, fisik, bukan apa. Satu SMP kan lu kalau toilet rame-rame. Iya. Temen gue lihat-lihatan gue udah takut kan. Cuma gue dulu bisa ini tau gak sih yang kulitnya ditarik, jadi kelihatan kayak udah sunat. Saat itu gue pengen coba kayak gitu, ternyata nggak bisa. Dan coba tuh kulupnya gue tarik nggak bisa-bisa. Akhirnya ya udahlah gue temen-temen gue bilang udah ini cuma kita doang. Gue liatin gue belum sunat, katanya kita doang. Satu kelas tahu terus udah belum sunat. Cewek cowok satu kelas udah belum sunat. Nangis gue. Anjing. Itu yang bikin gue nangis tuh kelas 1 semester 2 seinget gue. Kelas 1 SMP. Anjing. Tapi abis itu sunat. Akhirnya gue kelas 2 SMP gue sunat. Sampai mengundang semua orang-orang yang kecewa. Enggak. Gue sunat cuma pas gue kan masuknya rada telat. Di biasa lah digini-gini. Cuma ya udahlah biasa aja. Kalau yang dibully gitu tuh gue nggak terlalu. Kalau satu kelas cewek dan cowok belum sunat malu banget. Itu yang sampai gue nangis. Lo pernah ceritain ini nggak? Pernah. Oke. Ya, itu jadi salah satu materi stand up gue. Nanti, mantap. Itu udah lama sih gue bikin. Itu tuh hal yang paling bikin gue dicengin sedih tuh itu doang kayaknya ya. Sedihnya karena malunya. Maksudnya kalau ngelihat yang dicengin fisik terus marah-marah enggak sih gue. Kayak udah biasa. Nah ini menarik nih. Sebetulnya lo urusan finansial ntar dulu. Sebetulnya sebelum kesana. Jadi kalau lo ngelihat
anak-anak sekarang dengan glorifikasi mental health ini. Lu gimana? Cukup lemah ya. Iya, karena menurut gua lu adalah orang yang cocok menceritakan itu. Maksud gua nggak tahu penerimaan ini datangnya dari mana. Maksudnya kalau lu gemuk terus lu dikatain gemuk, sedih sampai kapan lu bakal sedihnya? Maksudnya kan omongan dari orang kan nggak bisa dikontrol. Ya udah, gue nerimanya kok dikatain. Gue dari SD dipanggil gue black, hitam, sekangkeling gitu. Gue nggak pernah. Ya udah, emang secara kulit gue kayak gini dan gue oke aja. Dan lu ambil ya, either lu terima atau misalnya gemuk lu melakukan perubahan drastis. Iya, kan cuma diet susah, ya udahlah ya, terima aja lah ya. Gitu. Sunat lebih gampang ya. Iya. Ya kalau sunat kayak malunya tuh karena gua di sekolah yang mayoritas muslim belum sunat, ya sedih, malu aja.